Abwabu usulil fiqhi, bab usul fiqhi. Wa abwabu usulil fiqhi, dan bab usul fiqhi. Jadi kita sudah membahas nih pengertian usul fiqhi apa, dan secara global yang dibahas dalam usul fiqhi itu apa. Jadi secara global nama usul fiqhi itu dia itlaq bagi 3 pembahasan. Pembahasan apa? Turuqul fiqhi, jalan untuk mengetahui hukum syariat yang mana jalannya adalah ijtihad. Yang kedua itu mengenai kaifiyatul istidlal, bagaimana kita mengambil dalil, menggunakan dalil itu bagaimana caranya tatkala adanya ta'arud, karena ini zonniyah. Yang ketiga adalah sifatul mufti dan mustafti, karena jalan kita sebagai muqallid untuk mengetahui atau untuk bertanya mengenai hukum syariat itu lewat mujtahid, dan tidak akan bisa kita itu mengenal mujtahid jika kita tidak membahas sifat mujtahid. Nah, sekarang kita membahas terus babnya apa saja kalau begitu, itu kan 3 secara umum nih. Nah, sekarang kita bahas apanya? Bab-babnya. Wa abwabu usulil fiqhi, dan bab usul fiqhi aqsamul kalam, pembagian kalam. Kenapa pembagian kalam ini dibahas? Karena kita mengetahui dalil dari kalam, dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu bentuknya apa? Kalam. Wal amru wan nahyu, amr dan nahi, perintah dan larangan. Kenapa? Karena ini yang paling urgent. Jadi dari kalam itu yang paling harus dipaham itu ini al-amru dan nahyu, karena ini berhubungan dengan halal dan haram. Wal amu wal khosu, umum dan khusus. Kenapa ini dibahas? Al-am, khos, mujmal, mubayyan, zohir, muawwal. Nah, ini dibahas. Af'al, nasikh, mansukh, ijma', ikhbar, qiyas, hazar, ibahah, tartibul adillah. Ini dibahas karena untuk kaifiyatul ijtihad, kaifiyatul istidlal itu. Nah, jadi apa saja yang dibahas? Al-am wal khos, umum dan khusus. Wa yudhkaru fihi al-mutlaqu wal muqayyadu, dan akan dibahas di dalam pembahasan itu, di dalam bab itu apa? Mutlak dan muqayyad. Wal mujmal wal mubayyan, kemudian mujmal dan mubayyan. Waz zahiru, dan zahir. Wa fi ba'din nusakh wal muawwal, dan muawwal. Jadi di sebagian nasah, di sebagian naskah itu muawwal ini disebut, tapi ada yang tidak menyebut begitu. Wasayati, dan akan datang penjelasannya. Wal af'alu, dan af'al, perbuatan-perbuatan. Wan nasikhu wal mansukhu, nasikh dan mansukh. Wal ijma'u wal ikhbaru wal qiyasu, ijma', ikhbar dan qiyas. Wal hazru wal ibahatu, dan haram dan mubah. Wa tartibul adillati, dan menyusun dalil-dalil. Wa sifatul mufti wal mustafti, dan sifat mufti dan mustafti. Mustafti itu orang yang meminta fatwa. Mufti itu mujtahid, mustafti itu muqallid. Wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum para mujtahid. Jadi ada berapa bab semuanya nih? 1, 2, 3, amkhos, 4 mujmal mubayyan, zahir muawwal, 5 af'al, 6 nasikh, 7 mansukh, 8 ijma', 9 ikhbar, 10 qiyas, 11 hazar ibahah, 12 tartibul adillah, 13 sifat mustafti, 14 ahkamul mujtahidin, 15. Babu aksamil kalam. Sekarang kita masuk kepada bab pembagian kalam. Nah, tadi diulang, kenapa bab kalam ini dibahas? Karena mengetahui hukum itu sumber utamanya adalah perkataan Rasul, baik yang dinisbahkan kepada Quran atau tidak. Nah, atau perbuatan Rasul, yang mana perbuatan Rasul pun itu baru bisa kita ketahui sekarang lewat kalam juga, karena kita tidak menyaksi.
lewat perkataan juga. Lah makanya kita harus tahu ini kalam ini hakikatuhu apa sehingga dia bisa jadi kalam. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani. Adapun pembagian kalam, maka aqallu ma yata'allafu minhul kalamu. Jadi dari sini ngambilnya. Aqallu ma yata'allafu minhu. Yang paling sedikit dari perkara yang tersusun dari perkara itu kalam, begitu. Kadar minimal. Kadar minimal apa? Ma yata'allafu minhul kalam. Kadar minimal kalam tersusun dari kadar itu. Paham gak itu? Jadi kalau kalam itu kan kita bilang lah al-kalamu huwa apa? Al-lafzul mufid. Jadi dia itu mufid. Mufid itu memberi faidah untuk diam. Dalam pengertian dia sudah sempurna sebagai kabar. Jadi ada musnad ilaih. Ya, nanti bahasanya bisa fi'il fa'il, bahasanya bisa mubtada khobar. Yang jelas ada musnad ilaih. Nah berarti ini sudah memberi informasi tentang hukum. Kalau kata mantik itu. Ya, berarti sesuatu ini sudah disifati dengan sesuatu yang lain. Atau sesuatu ini sudah sudah dihukumi dengan sesuatu yang lain. Nah, kalam itu hakikatuhu itu. Ya, maksudnya mufid. Bukan berarti harus dipaham kita harus diem ya, kita bisa nanya juga sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan langit itu udah mufid belum? Belum. Karena nggak memberi faidah apa-apa, tidak memberi hukum. Langit itu hijau. Baru itu mufid. Misalkan itu salah, saya nggak bilang salah atau benar nggak, itu udah mufid itu. Ya, itu sudah ada hukumnya begitu. Nah, perkara minimal yang mana kalam tersusun dari perkara itu. Kalam itu kan ada susunannya berarti. Perkara minimal sampai kalam itu terjadi apa? Atau bagaimana? Paham? Nah ini pembahasannya nih. Enggak, sadar Pak. Waalaikumsalam. Lebih ke jam 5 enggak usah insyaallah. Kata hadir. Nah, jadi perkara minimal yang mana kalam itu bisa tersusun darinya. Apa itu? Ismani, 2 isim. Seperti Zaidun qaimun. Nah itu udah kalam tuh. Zaidun apa? Zaidun apa? Isim. Qaimun apa? Isim. Zaidun isim, qaimun isim. Ini udah kalam belum? Udah. Kalau Zaidun saja? Belum. Qaimun saja? Berarti nggak bisa satu isim jadi kalam. Yang bisa jadi kalam itu minimal dia tersusun dari 2 isim. Seperti contoh Zaidun qaimun. Tuh, nahwu Zaidun qaimun. Seperti Zaidun qaimun. Bisa tuh kan tersusun dari 2 isim. Au ismun wa fi'lun, atau isim dan fi'il. Nahwu qoma Zaidun, seperti qoma Zaidun. Ini hakikatuhu musnad ilaih. Ya. Kalau dimantik maudhu mahmul. Seperti Zaidun, seperti qoma Zaidun, itu mana maudhu? Maudhunya mana? Zaidun. Iya. Makanya jangan tertipu sama susunan. Ya, nanti mana musnad ilaih. Ya. Jadi qoma Zaidun itu fil makna sama dengan Zaidun qaimun. Di dalam susunan dan faidah, susunan fi'il, isim-isim dan fi'il isim beda nanti secara balaghah. Apa sih bedanya kita bilang Kita bilang Zaidun qaimun sama qoma Zaidun. Ini bedanya apa? Nah, nanti itu balaghah fungsinya. Cuman kalau secara makna sama, apa? Nisbah qiyam kepada Zaid, sama dua-duanya juga. Cuman yang satu dia ikhbar dengan jumlah ismiyah, yang satu dia ikhbar dengan jumlah fi'liyah. Ikhbar dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ini bedanya apa? Di balaghah. Paham?
Au fi'lun wa harfun, atau fi'il dan huruf. Seperti makoma, Tidaklah, ma itu kan huruf, dia ada nafi. Pada si mau sulit tuh. Kamu fit. Ya, ada bimanzilah. Atau isim kan? Dia bukan makoma itu apa-apa yang berdiri, bukan. Itu ma kan adatul harfi. Adatun nafi. Dia huruf yang menafikan. Nah ini asbatahu ba'duhum. Sebagian ulama menetapkan tersusunnya fiil dan huruf. Jadi ini agak bermasalah. Kenapa kok makoma? Ini makoma ini agak masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ini bukan fiil dan huruf. Karena ini bukan fiil dan huruf, nggak bisa fiil dan huruf itu. Karena di dalam fiilnya pasti ada isim yang madmun, yang tersembunyi. Ini tuh hakikatuhu apa? Isim fiil. Hakikatuhu ini balik ismun wa fi'lun. Nggak jadi harfun wa fi'lun. Nggak bisa. Fi'il tuh nggak bisa berdiri sendiri. Wong fi'il itu arod lagi mana bisa ada tanpa jauhar, tanpa jisim. Walam yu'addad dhamiru fi qoma ar-raji'u ila Zaidin mathalan li adami zuhurihi. Nah, ulama yang mengatakan bahwa kalam itu bisa tersusun dari huruf dan fi'il tidak menghitung dan tidaklah dihitung dhamir pada qoma yang kembali misalkan kepada Zaid li adami zuhurihi karena tidak nampak. Mana Zaidnya mana? Gak nampak, ya udah itu apa? Fi'il. So itu apa? Huruf. So mufid gak? Mufid sih. Iya terus ini apa? Tapi kan ada isim. Mana isimnya? Ya tersembunyi. Ya ini apa? Ada gak isimnya? Kelihatan. Ya kelihatan. Ya udah berarti bisa huruf dan fi'il. Begitu. Li adami zuhurihi karena tidak nampaknya itu apa? Dhamir. Wal jumhuru ala addihi kalimatan. Dan jumhur ala addihi atas menghitung dhamir itu kalimatan sebagai kalimah. Au ismin wa harfin, atau isim dan huruf. Isim dan huruf. Wa dzalika fin nidai nahwu ya Zaidu. Dan itu di dalam nida seperti ya Zaidu. Ya Zaid itu mufid enggak? Mufid. Hei Zaid, ngaliuk, mufid. Ya Zaid. Nah, dia kan ngelihat kan, berarti mufid tuh. Padahal kalau sebagian ulama, ya sebenarnya enggak mufid. Ini mufid itu tatkala sudah ditakwil maknanya apa? Ad'u ai unadi Zaidan. Ya nggak tahu juga. Nggak ada. Makanya harus ada takwil begitu. Meskipun maknanya itu ad'u, itu aku memanggil. Jadi ya Zaidun itu Zaidu itu aku memanggil Zaid, atau unadi Zaidan, atau aku memanggil Zaid. Nah, jadi ala kulli halin kalau kita yang nggak usah dipakai dalam-dalam lah. Kalau yang pasti itu ya dua itu, isim-isim sama fi'il isim. Itu yang pasti itu. Nah yang kemudian ini dia ada khilaf. Cuman kalau secara apa? Secara zohir memang benar. Yang zohir apa? Huruf sama isim. Makoma. Huruf sama fi'il. Makoma. Mufid secara zohir itu. Satu lagi ya Zaidu. Mufid juga secara zohir. Udah jangan dipermasalahkan, berarti bisa. Itu kan ada yang domir-domirnya tuh, ada yang sembunyi-sembunyinya. Nah, gak usah dihitung lah kelihatan. Jangan dikembalikan kepada hakikatnya. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin. Dan kalam itu dia terbagi kepada amrun wa nahyun. Jadi kalam
imma amrun au nahyun wa khobarin wastikhbarin au khobarun au istikhbarun. Jadi bisa pakai au atau pakai imma. Ini kan taksim kan? Kalam itu terbagi kepada apa? Amrun, perintah, nahyun, larangan. Khobar itu memberikan kabar. Istikhbar itu meminta kabar. Amar dan nahi contohnya wala taqud. Lah itu dia contoh bagi amr. La taqud itu contoh bagi nahi. Wa khobarin dan khobar nahwu ja'a zaidun. Ja'a zaidun itu khobar. Khobar atas apa? Atas subutul maji li zaidin. Tetapnya kedatangan bagi Zaid. Itu khobar tuh. Wastikhbarin dan istikhbar meminta kabar. Wahwal istifhamu itu adalah istifham. Nahwu hal qoma zaidun. Seperti hal qoma zaidun, apakah Zaid itu dia qiyam? Apakah qiyam subut bagi Zaid? Nah begitu. Kita mencari khobar imma na'am aula. Ya atau tidak. Orang kalah dijawab deh, hal qoma zaidun, zaidun fiddar. Nyambung kan? Nah, istighfarnya bukan itu. Subut atau tidak subut. Fayuqalu fi jawabihi na'am aula. Maka dikatakan di dalam jawabannya itu iya atau tidak. Cuman kalau nanya aina zaidun, nah berarti itu bertanya tentang makulatul ain. Bagi Zaid itu. Nanti dijawab fiddar. Ya. Allah jangan ditanya aina. Karena Allah nggak kena sama makulatul ain. Wayan qasimu aidon ila tamannin. Dan terbagi juga. Ini kan nanti ada wajhu apa? Ada wajhu taksimnya. Ya, cuman di dalam syarah tidak disebut. Disebutnya di dalam hasyiah. Tapi hasyiahnya kan gak dibaca dulu begitu. Ya. Wayan qasimu dan terbagi aidon juga ila tamannin kepada tamanni. Nahwu laitas syababa ya'udu yauman. Wa ardin dan ardun. Wa qasamin dan qasam. Jadi dari wajah yang lain bisa dibagi tiga nih. Tamanni, ardun, dan qasam. Tamannin itu apa? Mengharapkan. Mengharapkan. Jadi mengharapkan itu apa ya? Dia tuh iqa, mengharapkan tauqi', mengharapkan terjadinya sesuatu pada waktu yang akan datang. Nah, itu tamannin itu. Jadi begini ya, kalau khobar itu kan tadi harus ada dulu kenyataannya. Kenyataannya ada dulu seperti Zaidun, seperti subutnya qiyam bagi Zaid, tetapnya berdiri bagi Zaid. Kemudian kita ucapkan Zaidun qaimun atau qoma Zaidun. Nah, itu jadi khobar tuh. Kalau bertanya itu kan dia istikhbar ya. Mencari tahu tentang khobar yang sudah tetap. Atau yang akan tetap tapi sudah diketahui. Nah itu istikhbar. Kalau apa tadi satu lagi nahi sama amr itu. Kalau amr itu kan dia apa ya, expect. Dia itu mengharapkan sesuatu terjadi. Nahi itu mengharapkan sesuatu tidak terjadi. Jadi mengharapkan subutul ahkam. Ya. Yang ini mengharapkan nafyul ahkam. Nahi itu. Nah cuman dia kan dilihat dari segi siapa yang berbicara kepada siapa. Ya. Nah makanya nanti tamanni ini ada yang mengatakan dia masuk bab amr juga. Karena dia sama-sama. Jadi mengharapkan sesuatu yang akan datang. Cuman kalau apa? Kalau doa itu dia ada mukhotobnya. Kalau tamanni gak ada mukhotobnya. Ya. Duh, kalau ada kopi, bikinin kopi tuh. Kalau ada kopi itu kan gak ada mukhotob. Kecuali nyindir. Ngenahnya mun aya kopi wayah ieu tuh. Ada kan nyindir. Itu padahal makan merintah begitu. Nah, ini bukan
bukan perintah. Tamanni itu. Dia adalah mengharapkan sesuatu juga. Mengharapkan sesuatu juga. Itu suka dibahasakan kalau itu mustahil. Kalau saya mah nggak melihat, karena nanti kan ada tamanni, ada apa satu lagi itu? Namanya itu bukan tamanni. Bukan. Ada yang pakai la'ala, ada yang pakai laita. Taroji. Ada tamanni, ada taroji. Itu kan cuma dilihat dari segi susah atau mudahnya. Cuman kalau dilihat dari segi intinya kan sama tuh, mengharapkan sesuatu terjadi. Tapi nggak ada mukhotobnya begitu. Ya. Nah, tamanni itu contohnya apa? Laita syababa ya'udu yauman. Andaikan masa muda itu kembali satu hari saja. Emang rek naon sih? Emang kamu mau ngapain sih kalau ya andaikan ya masa muda itu kembali sehari saja. Itu tamanni. Ada lagi yang namanya ardun. Ardun itu apa? Menawarkan. Seperti apa? Ala tanzila indana. Kenapa tidak engkau duduk dulu bersama kami? Begitulah kira-kiranya. Mampir dulu dong. Ala kenapa tidak tanzila indana. Itu bukan ala tanzilu indana. Kenapa tidak engkau itu mampir dulu, duduk dulu bersama kami? Mirip nggak sama Amr? Mirip juga. Iya, makanya ini kan nanti dilihat dari posisi begitu. Kalau Amr dari atas ke bawah, Nahyi juga dari atas ke bawah kan begitu. Nanti ada doa lagi, sama aja. Ini nanti masuknya bagian Amr. Wa qasamin, ada lagi qasam. Nahwu wallahi la af'alanna kada. Demi Allah saya akan berbuat anu. Itu sumpah. Qasam. Iya. Sama kan? Jadi ada tolab kan? Bukan dalil. Sesuatu kejadian. Ya, subutul fi'il. Oh itu mah dihanap. Ayo dihanap bagian anak deui. Itu mah bagian Syekh Said Fodah. Al-ardu al-qasam. At-tamanni, asani ka qouli muqati roja. Ada. Seperti orang yang frustasi, laitali malan fa hajja. Kalau mas saya punya harta, saya mau haji. Ada itu. Itu mah Syekh Said Fodah itu. Syekh Said. Ini Syekh Saidnya dilewat dulu. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Dan dari segi yang lain terbagi kalam itu kepada hakikat dan majaz. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Apa hakikoh itu? Fal haqiqatu hakikoh itu adalah ma. Ma itu kembali kemana tadi? Kalimah. Ya. Lihat nih, saya kemarin dapat kaidah bagus dari Syekh Bakri. Kalau ada isim mausul, dia itu pasti membutuhkan kepada sesuatu sebelumnya. Misalkan apa? Ja'a Zaidun alladzi yahmilul kitaba. Nah, alladzi yahmilul kitaba itu kalau nggak ada Zaidunnya itu nggak bakal bisa difaham. Jadi harus kembali kepada sesuatu yang sebelumnya untuk menjelaskan begitu. Nah, makanya alladzi ini dia bisa ditakwil. Ditakwil apa? Ditakwil yang mana Zaid itu tuh. Ya. Jadi kalau misalkan kayak ma kayak gini, balikin tadi apa, kita membahas apa? Kita membahas kalimah. Makanya si ma ini bisa dimaknai kalimah. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain yang qasimu ila haqiqatin wa majazin, yang namanya kalam itu dia terbagi kepada hakikat dan majaz. Fal haqiqatu, maka hakikat itu adalah ma. Ma ini apa tadi? Kalam baqiya fil isti'mal, yang mana tetap di dalam penggunaannya ala maudhu'ihi, atas maudhu'nya. Maudhu' itu yang mana si lafad atau kalimah ini disimpan atas wad'ul awalnya begitu. Kemana dia ditetapkan dari awalnya. Paham gak nih? Hah? Kan di dalam mantik ada dalalah lafad kepada makna.
Dalalah lafaz kepada mana itu ada yang namanya dalalah wad'iyah. Nah itu maksudnya dalalah wad'iyah itu. Singa ini wadoknya kemana? Wadok awalnya. Singa ini apa? Singa kepada binatang yang itu. Singa itu binatang yang itu singa namanya. Wad'ul awalnya ke situ. Kalau kita nyebut singa ada di hutan, lah berarti singa itu dimaknai apa? Binatang itu. Nah tatkala lafaz itu dimaknai makna itu, makna maudhu'nya, maka disebutlah itu hakikat. Ya. Kalau saya melihat singa padang pasir, lah singa ini maksudnya apa? Di padang pasir ya singa, karunyanya rek dahar naon. Ya. Orang ya sebutkan singa podium. Saya melihat singa podium. Singa podium ini, singa ini yang dimaksud apa? Apakah itu yang dimaksud itu makna maudhu? Bukan. Yang dimaksud bukan makna maudhu. Nah, masa ada singa nagok di podium gitu kan? Enggak kan? Yang kita maksud bukan itu. Nah, berarti itu bukan hakikat begitu. Karena kalau hakikat itu tatkala si lafaz atau si kalimah ini ya, dia apa? Dimasukkan kepada wad'ul awal, dia istimalnya di mana, itu namanya hakikat. Wakila. Nah, kalau kita udah ngaji mantik jangan makna asal, udah aja makna maudhu'i begitu. Yang mana apa hubungan lafaz dengan maknanya itu kan ada ya, yang wad'iyah itu, yang wad'iyah. Dalalah lafaz atas makna, ada dalalah wad'iyah. Nah itu kalau udah mantik itu dalalah wad'iyah. Kalau nggak belajar mantik bisa dimaknai seperti itu. Mana asal. Waqila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dan ada pendapat yang lain yang namanya hakikat itu apa? Mastu'mila adalah apa tadi maknya? Kalam atau kalimah itu ya. Kalam atau kalimat. Kalam yang dipakai atau yang digunakan fi mastuliha, di dalam perkara. Perkara di sini apa? Kalimah lagi atau kalam lagi? Di dalam kalam ustuliha alaihi, yang mana diistilahkan atas perkataan itu minal mukhatabati, dari mukhatabah. Mukhatabah itu perkataan sehari-hari, kebiasaan, perbincangan. Wa in lam yabqa ala maudhu'ihi, meskipun tidak tetap atas maudhu'nya. Paham gak nih? Enggak, nih. Kan kalau lafaz ada kepada dalalah wad'iyah tuh. Dalalah wad'iyah. Dalalah wad'iyah itu ini asal pertama kali lafaz maknanya kemana? Nah, contoh misalkan, ini ada contoh di sini nih, ya, sholat. Contoh misalkan sholat. Sholat itu kan dulu sebelum ada Islam, dia itu wad'ul awalnya kepada doa. Nah, cuman seiring zaman adanya Islam, kemudian hayatul mahsusoh yang seperti itu dinamai sholat, maka sholat ini sudah sehari-hari kalau ditanya kamu udah sholat belum? Udah gak ada yang memaknai doa. Memaknainya itu gerak yang mahsusoh itu. Nah kalau sudah seperti itu, kemudian kita memaknai sholat sebagai hayatul mahsusoh, sebagai gerak yang khusus yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam, apakah itu majaz atau hakikat? Kalau menurut yang tadi, majaz menurut yang tadi, karena wad'ul awalnya kepada berdoa, bukan kepada gerakan itu. Sekarang sudah berubah, jadi kepada gerakan itu. Nah kalau atas ta'rif yang pertama, maka tatkala kita itu memahami sholat sebagai gerakan yang khusus itu, berarti kita itu sedang memahami majaz. Ustadz toh sholat tuh acan, Ustadz udah sholat belum? Kata saya teh belum. Nah berarti saya itu memaknai sholat itu sebagai apa? Majaz. Kalau ta'rif yang pertama tadi,
Karena wad'ul awal. Karena saya tidak memaknai wad'ul awalnya. Misalkan saya makan nih, makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ditanya, ya Ustaz, udah sholat belum? Ini barusan sholat. Ya kan? Saya memaknai sholat itu dengan apa? Dengan hakikat kan? Dengan doa. Berarti saya memaknai itu dengan hakikat. Sekarang saya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ditanya, Ustaz udah sholat belum? Belum, nanti bentar lagi makan dulu. Berarti saya memaknai sholat sebagai apa? Sebagai majaz. Atas takrif yang pertama. Cuman kenyataannya sekarang kalau kita udah berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar terus ditanya, Ustaz udah salat belum? Saya belum melaksanakan gerakan itu. Saya jawabnya gimana? Belum. Karena itu otomatis ke gerakan itu. Berarti secara mukhatab salat itu sudah ganti. Sudah ganti makna dari doa ke gerakan itu. Secara mukhatab. Nah, kata ta'rif yang kedua bukan di maudhu'nya tapi di mukhatabahnya. Kalau itu sudah dimaknai dengan mukhatabah berarti saya itu memaknai itu sebagai hakikat. Paham? Sanes kangge saha mah asal bahasana. Ini mah nggak ada urusan sama buat siapa, nggak ada. Ini mah asal bahasanya begitu. Jadi kita itu memahami ini atas jalan hakikat atau atas jalan majaz. Hah? Gak ada hakikat sholat itu buat siapa? Maksudnya apa? Pertanyaannya gak ada maknanya. Itu buat kita itu mah. Jelas. Cuman kan kita mah gak masuk ke situ. Jadi gini, si sholat itu dia kita ngobrolin makna, ngobrolin lafaz gitu ya. Biar kita kemana-mana nih. Itu ngobrolin lafaz. Kita ini memahami ini dengan cara apa? Ala thariqah apa? Apakah ala thariqatil majaz atau ala thariqatil haqiqah? Ini ada dua ta'rif. Ya, ta'rif yang pertama itu dia baru bisa disebut haqiqah kalau ini dimaknai wad'ul awal. Jadi kita harus tahu dulu ini wad'ul awalnya kemana. Kalau kita memahami itu sesuai dengan wad'ul awal, maka itu hakikat. Jika tidak, maka itu majaz. Tapi ada ulama mengatakan tidak usah wad'ul awal hakikoh itu. Asal itu mukhatabah sehari-hari. Ya, itu seperti itu dimaknainya. Meskipun wad'ul awalnya tidak seperti itu, maka dia bisa disebut memaknai atas hakikoh. Tidak dua madhab. Nah nanti ditanya nanti hakikatnya sholat apa? Tuh coba kalau kamu ditanya hakikatnya sholat apa? Nah kalau doa ini kata madhab yang pertama betul atau salah? Betul. Kata madhab yang kedua salah. Karena kata madhab yang kedua itu udah gak dipakai. Sholat bimakna doa meskipun itu wad'ul awal tapi itu udah gak dipakai. Itu mah dulu. Kalau atas madhab yang kedua kan berarti itu salah. Kalau atas madhab kalau ditanya sholat kemudian jawabannya. Saya tanya hakikat sholat apa lagi ngaji fikih nih. Hakikat sholat apa? Perbuatan. Kamu bener gak menjawab itu? Bener. Menurut siapa? Menurut madhab yang kedua. Kalau menurut madhab yang pertama masalah. Kamu ditanya hakikat sholat kok malah jawabnya itu. Itu bukan hakikat sholat. Gitu. Itu majaz. Paham? Paham ya? Makanya nanti kalau ngobrolin hakikotuhu begitu. Lah kita bentar, ini hakikotuhu yang mana? Nah kalau kita lagi ngobrolin dalam fan ilmu tertentu, tatkala mengatakan hakikotuhu, pasti kita mengatakan hakikot dalam fan ilmu itu begitu. Makanya kalau dalam madhab ini mah kalau kamu lagi ngaji fikih ditanya sholat, ya udah jawabnya itu gerakan dimulai dengan tafadhol. Itu nggak usah hakikot sholat apa? Doa nggak usah kalau lagi ngaji fikih. Iya kan? Nah saya tanya sekarang kalam apa? Kalam apa? Hakikatnya kalam apa? Jawab aja. Lafad. Nah lafad mufid. Itu kan lafad mufid. Yang memberikan. Itu kan kalam tuh. Lafad mufid. Nah sekarang saya tanya. Masa kalamullah itu lafad mufid?
Kan kalam, Allah punya sifat kalam kan? Lah ini kan udah beda berarti. Mukhotobah dalam ilmu nahwu mah begini, mukhotobah dalam ilmu kalam begitu. Nah kalau kita jawab ditanya kalam lagi ilmu tauhid, kita jawabnya kan sifatul qadimah, latihan kasyifu biha. Kan gitu kan? Lah ini apa? Kita penjawab itu dengan hakikat atau dengan majaz? Dengan hakikat, cuman atas madhab yang kedua begitu. Ya. Terus kita ditanya lagi ngaji, udah selesai kita tutup ilmu kalam. Kita sekarang buka nahwu. Al kalamu huwa al-lafzul murakkab. Padahal tadi udah jelas allati laisa bil lafzi walal harfi walaisa bil harfi. Bukan lafaz, bukan huruf ya kan? Tapi ini udah lafaz. Kata-katanya sama kalam juga. Dan mukhotobahnya udah beda. Ini mukhotobah ahlun nahwi, itu mukhotobah ahlul kalam. Maka dua-duanya hakikat. Kalau atas madhab yang pertama asal itu bukan wadul awalnya, semuanya juga majaz. Nanti kita begini, nanti kita itu memahami agama ala sabilil majaz atau ala sabilil hakikoh. Itu nanti ke sana itu. Jadi perdebatan para ulama itu, kita ini memahami agama itu dengan jalan majaz atau dengan jalan hakikat. Kalau atas madhab yang pertama jelas ala sabilil majaz. Dan nanti ada masalah. Kenapa? Karena majaz itu ada segi bohongnya sedikit. Ini kan masalah. Karena yang namanya majaz itu ada segi bohongnya sedikit. Kamu dari mana? Tapi kalau atas madhab yang kedua, ini hakikat, dan hakikat itu nggak ada bohongnya begitu. Ya, makanya ada dua madhab. Ini lebih enak yang kedua. Hakikat. Ya. Jadi hakikatnya sholat. Jadi kita itu sholat majaz apa sholat hakikat? Ayo, masa kita lagi gini? Itu sholatnya sholat majaz. Enggak mau kan kita dibilang sholat majaz itu. Sekarang mana yang lebih singa? Zaid yang di podium atau singa ini? Kalau ketemu dua nih, yang kabur yang mana? Yang kabur kan yang Zaid. Yang kabur yang Zaid kan. Yang singa ini kan berarti ini singa benernya. Lagi masa kita itu sholat bohongan, sholat majaz? Atas kaul yang pertama sholat kita ini apa? Majaz. Nah. Dan baca Fatihahna gitu sadar keur ngadoa. Ya, nanti ada madhab lagi. Enggak, semua yang dilaksanakan itu hakikat atas madhab pertama. Kenapa? Karena semuanya pun pasti madhab pertama, yaitu wad'ul maudhu plus ziyadah. Apa sholat itu? Doa ditambah takbiratul ihram, tambah ruku, tambah sujud. Ada gitu tuh. Itu hakikatnya wad'ul awal udah. Ya. Itu semuanya hakikat plus doa plus sesuatu yang lain ziyadah. Plus ziyadah itu yang tahqiq kalau nggak salah di Al-Lumah itu. Ala kulli halin udah, kalau ulama udah ngobrol itu ya, luar biasa. Kita binasa. Liur. Ala maudhu'ihi kasolati fil hayatil makhsusati, seperti solat pada hay'ah al makhsusah. Fa innahu lam yabqa ala maudhu'ihi lughawi. Ya, maka apa? Solat itu atau kalimah sholat itu tidak tetap berada atas maudhu'nya yang lughawi. Apa itu maudhu' lughawinya? Ad-du'a bi khairin, yaitu meminta kebaikan. Doa dengan kebaikan. Wadabah lidzatil arba' kal himar, dan seperti lafaz dabah bagi hewan yang memiliki 4 kaki, kal himari, seperti himar. Himar itu apa? Keledai ya, keledai. Fa innahu lam yabqa ala maudhu'ihi, maka tatkala engkau menyebutkan himar yang dimaknai itu adalah hewan berkaki 4, itu bukan sudah asal maudhu'nya. Karena wahwa kullu ma yadubbu alal ardi, karena dabah itu wadul awalnya bagi semua yang melata. Jadi si ayam, nah itu dabah juga. Si ayam dabah, si ular dabah, kita manusia dabah. Makanya ada Al-Quran itu bahasanya wa ma min dabbatin illa 'alallahi
rizquha, tidaklah ada satu dabah pun, ya termasuk kita dabah ini. Tapi sekarang kalau disebut dabah, zamannya musonif ini, kalau disebut dabah itu udah nggak kebayang ular itu udah nggak kebayang, udah nggak masuk. Yang masuk itu cuman hewan berkaki 4. Lawatul awalnya kullu ma yadubbu alal ardi, semua perkara yang melata di atas bumi itu wadul awalnya. Tiba-tiba sekarang cuma dipakai sama hewan yang punya kaki 4. Berarti itu sudah apa? Sudah. Kalau kaul yang pertama itu kan sudah majaz. Tapi ke atas pendapat yang kedua itu hakikat. Karena memang sudah berpindah. Ya. Pertanyaan? Kira korek atosan Saripah baru datang. Atosan tanya. Masa ingat Pak Yuda itu Pak Reto gitu. Perpanjangan waktu. Ingat Pak Yuda. Pertanyaan tanya. Orang sakedik deh. Wal majazu ma tujuwiza. Nah, sekarang kita bahas majaz. Tadi kan hakikat sudah. Nah, sekarang majaz. Wal majazu dan majaz ma tujuwiza. Apa-apa yang dilewatkan. Jadi jawaza itu dia melewatkan batas. Ini ada batas, ya, ini ada batas nih. Nah, ini jawaza itu melewatkan. Jadi ma tujuwiza perkara yang dilewatkan. Jadi perkara yang dilewatkannya. Itu adalah majaz, aitu uddiyabih. An maudu'ihi, dari apa? Dari maudu'nya. Kayak tadi, singa, ini maudu'nya nih hewan yang ini. Malah ditempelin ke Zaid. Berarti kan melewati had ya kan? Ya. Hadnya singa itu apa? Hewan yang mengaum. Itu hadnya. Hadnya itu hewan yang mengaum. Sudah di situ itu, sudah jami, sudah mani itu, sudah hasir. Malah dilewatin ke hayawanun natik, ke Zaid. Berarti sudah lewat had, sudah lewat batasan. An maudu'ihi, dari maudu'nya. Berarti kalau seperti itu dia sudah majaz. Wa hadza 'alal ma'nal awwali lil haqiqati. Nah, cuman ini atas madhab yang pertama dari hakiko. Tadi hakiko kan ada dua madhab. Nah, jadi kan berarti nanti kalau ta'rif hakikohnya beda, ta'rif majaznya pun bakal beda. Pasti kan? Ya masa ta'rif hakikohnya beda, ta'rif majaznya sama? Karena yang hakikoh ini, yang menurut ini hakikoh, menurut ini majaz. Ya kan? Yang menurut ini majaz, menurut ini hakikoh. Lah pasti nanti pengertian majaznya pun akan berbeda. Ta'rif majaznya. Maka ta'rif majaz ma tujuwiza an maudu'ihi, apa-apa yang dilewatkan dari maudu'nya, dari wad'ul awalnya. Nah, itu berlaku ta'rif ini bagi yang mentakrif hakikat dengan madhab yang pertama. Yaitu apa hakikat itu? Yang dimaknai dengan wad'ul awal. Berarti majaz yang dilewatkan dari wad'ul awal. Ya. Nah, wa alasari, adapun atas madhab yang kedua, wa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Yaitu perkara itu kalimah ustu'mila yang dipakai fi ghairi mastuliha, di dalam perkara yang tidak diistilahkan alaihi atasnya minal mukhatabati, dari mukhatabah, dari pemakaian sehari-hari. Salat, pemakaian sehari-harinya di mana? Pemakaian sehari-hari di dalam fikih. Nah, dari perbuatan itu kan. Nah, ini salat malah dipakai apa? Ke berdoa. Kita mau makan bareng nih. Hayya 'alas shalah. Nah, Allahumma barik lana. Nah, itu lagi majaz itu. Karena dipakai di luar kebiasaan mukhatabah. Karena mukhatabah biasanya itu dimaknai apa? Salat itu, gerakan itu. Karena tadi kan yang pertama atas mastuliha alai, atas mukhatabah, istilah obrolan sehari-hari. Dalam fan ilmu apa saja begitu. Tiba-tiba malah dimaknai ke wadul awal. Berarti sudah majaz.
Nah, nanti kita membahas hakikoh. Hakikoh itu nanti ada yang lugawi, ada yang syar'i, ada yang urfi begitu. Di hakikoh syar'iyah, hakikoh lugawiyah, hakikoh urfiyah. Pertarusan? Hmm. Beda. Maka beda. Ya enggak semua, tapi beberapa itu berbeda. Jangankan takrif penamaan juga beda tuh kadang-kadang. Kayak wajib di Hanafi itu kan fardu. Kalau di kita wajib sama fardu muradif. Ya, kalau di mereka itu mubayyan itu beda. Dari mana? Kalau kita kan dari dari wajib itu kan tolabul fi'li tolaban jaziman. Kalau Hanafi itu bukan. Kalau yang namanya wajib itu dia perkara yang tolabul fi'li tolabnya jazam tapi dalilnya tidak qat'i. Kalau fardu itu yang dalilnya qat'i. Makanya kalau yang fardu diingkari oleh siapapun dia kafir. Tapi kalau yang wajib diingkari dia tidak kafir. Apa yang fardu? Salat zuhur. Siapapun yang ingkar kepada wajibnya salat zuhur dia kafir. Ya. Kalau ada orang mengatasnamakan Syafi'iyah, mengatakan salat zuhur tidak wajib, kata Hanafi itu kafir. Kalau ada. Karena kita tuh gak lihat siapa-siapanya, gak lihat. Pokoknya perkataannya begitu ya begitu. Lah sholat witir itu dihukumnya wajib. Tidak fardu. Makanya barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat witir, tidak kafir. Kenapa? Karena dalilnya tidak qat'i. Cuman kesimpulan kami ini dalalannya kepada tolab jazm. Kan istilahnya udah beda tuh. Nanti istilah beda, nanti ke ta'rifnya beda. Apalagi udah masuk tarif-tarifnya dalam kayak niat begitu. Ya. Nah, nanti beda. Nanti di aluma itu ada insyaallah. Tanya lagi? Ada? Ada, kalau nggak ada kita tutup doa. Mudah-mudahan orang sadayana diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugia majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana uga janten wasilah malah orang seorang salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.